Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik Paik, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1 ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Materinya adalah tentang cerita fiksi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Allah agar kita semua diberikan kemudahan dalam belajar. Jangan lupa juga ya, like, komen, dan subscribe, dan juga share. Selain itu, aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Adik Paik yang lainnya. Ya, jangan lupa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Materi-materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah tentang pengertian cerita. Apa sih sebuah cerita itu? Kemudian, bagaimana ciri-ciri dari cerita tersebut? Apakah beda dengan teks-teks yang lain ataukah sama? Kemudian, jenis-jenis dari sebuah cerita. Ada jenis cerita yang ini dan cerita yang itu. Kemudian, selain itu, kita juga akan membahas tentang cerita fiksi itu sendiri. Apa itu cerita fiksi? Kemudian jenis-jenis cerita fiksi dan ciri-ciri dari sebuah cerita fiksi ya. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita adalah sebuah karangan yang menuturkan perbuatan atau pengalaman penderitaan orang atau suatu kejadian, baik itu secara nyata ataupun sebuah karangan belaka. Nah, selanjutnya, menurut LKS yang sering kita pelajari, cerita merupakan susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau menjelaskan suatu hal. Nah, itu. Nah, kesimpulannya adalah cerita merupakan susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan tentang tumbuhan, manusia, hewan, atau suatu kejadian di masyarakat, baik secara nyata ataupun karangan. Nah, untuk ciri-ciri cerita, yang pertama adanya sebuah tema. Kemudian yang kedua, yaitu adanya watak tokoh. Yang ketiga adanya tokoh. Kemudian yang keempat adanya sebuah alur cerita. Dan yang terakhir adanya sebuah amanat, agar pembaca tersebut mendapat pembelajaran dari apa yang ia baca. Nah, selain itu, yang paling penting sekali adalah pembuatan cerita tidak tersusun berupa poin-poin. Poin 1, 2, atau 3. Contohnya kemarin, yaitu kegiatan pembuatan cerita kegiatan sehari-hari. Nah, buatnya itu contohnya 1. Pagi hari melakukan kegiatan mandi, sarapan, sholat, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan siang hari, sholat zuhur, kemudian lain-lainnya. Tidak seperti itu, tapi harus berbentuk kalimat-kalimat. Harus tersusun, kemudian setelah kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, itu yang paling penting. Jenis dari sebuah cerita itu ada dua. Yang pertama ada cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Apa sih perbedaannya cerita fiksi dan non-fiksi? Sebetulnya mudah kita membedakan cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan, cerita yang imajinasi kita sendiri, dibuat secara paragraf demi paragraf sehingga orang yang membacanya tertarik untuk membacanya sampai selesai. Dan kalau cerita non-fiksi adalah cerita-cerita yang benar-benar real, kejadian yang nyata atau kejadian-kejadian yang bersifat sebenarnya. Ciri-ciri cerita fiksi. Apa sih ciri-ciri dari cerita fiksi? Cerita fiksi, ciri-cirinya yang pertama adalah cerita rekaan atau cerita dugaan atau cerita hayalan dari seorang penulis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa sehingga membuat seorang tersebut
mendapatkan pelajaran dari apa yang ia baca. Yang ketiga yaitu diceritakan dalam alur sebuah cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga orang yang membacanya itu sangat tertarik pada cerita tersebut. Contoh dari cerita fiksi yang pertama adalah novel. Yang kedua adalah cerpen. Ketiga fabel. Keempat legenda. Kelima mite. Dan yang terakhir adalah sage. Nah, seperti itu. Novel itu apa sih? Suatu karangan prosa yang dibuat ceritanya itu tentang tokoh-tokoh atau perilaku tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah cerpen. Cerpen merupakan cerita yang hampir sama sebetulnya seperti novel, cuman ceritanya itu sangat pendek ini, hanya mungkin satu kali judul. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu fabel. Fabel ini cerita tentang hewan, ya. Hewannya diceritakan seperti perilakunya seperti manusia. Kemudian yang ketiga yaitu legenda. Legenda ini menceritakan tentang sebuah asal-usul dari daerah. Contohnya asal-usul Danau Toba, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Nah, seperti itu. Contohnya yang misalkan di sekitar kita, asal-usul desa Susukan, asal-usul desa Kedongdong. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah mite. Mite ini menceritakan tentang tokoh yang populer di zaman dahulu. Contohnya tentang Ken Arok, contohnya tentang Nyi Roro Kidul, legenda Nyi Roro Kidul. Nah, seperti itu. Kemudian ada terakhir sage. Sage ini merupakan suatu cerita yang mengandung unsur sejarah. Unsur sejarah di mana cerita ini biasanya ya berupa sebuah sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian yang di masa lampau kemudian dijadikan sebuah cerita. Contohnya seperti cerita Damar Wulan, seperti Hang Tuan, dan cerita Lutung Kasarung. Nah, seperti itu ya. Nah, itu penjelasan tentang cerita fiksi materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dari Pak mohon maaf. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan kalian. Hati-hati, jangan sampai keluar rumah. Tetap jaga diri kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.